Jadi pendapatan YouTubeku selama 1 bulan monetize. Masakan kita. Wow. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini hari Senin di Belanda. Tepat 1 bulan aku aktif di YouTube. Dan 1 bulan yang lalu itu aku sempat janji ke temen semuanya Instagram. Karena 1 bulan yang lalu itu aku aktif di YouTube, mulai aktif di YouTube setelah 2 tahun atau 3 tahun vakum gitu, nggak buat YouTube lagi. Jadi waktu itu 1 bulan yang lalu itu aku kan lagi sibuk ya, lagi sibuk di taman sama anakku sama suamiku. Dan waktu itu HP ku tuh baru, jadi aku ganti dari iPhone 12 Pro, 12 Pro kalau nggak salah ya. Terus aku ganti ke iPhone 15. Lah temanku itu bilang, ya sih kayaknya kalau iPhone 15 itu videonya kurang bagus gitu, kualitasnya kamera kurang bagus, coba deh kamu lihat. Ya waktu itu aku coba-coba bikin video. Aku bilang, oh ya mungkin daripada gabut ya kita bikin video aja, cuma pengen tahu kira-kira kualitas videonya itu bagus nggak gitu. Dan waktu itu kita biasa atau sibuk di kebun, aku buat video-video itu, videonya nggak banget gitu, cuma ini rumah kita, ini video kita, jadi memperkenalkan kebun kita. Aku sebenarnya sudah pernah aktif di YouTube 2 tahun lalu. Waktu itu aku masih di rumah yang lama ya, waktu itu masih di rumah yang lama dan anakku belum lahir, aku belum hamil gitu. Jadi waktu itu aku aktif di YouTube, tapi niche-nya itu beda. Niche-nya itu waktu itu bekerja dan hidup di Belanda gitu, di luar negeri, kayak ibu-ibu lainnya gitu. Jadi waktu itu start di 500 subscribers. 1 bulan yang lalu itu aku aktif lagi gara-gara aku mau ngetes si video kualitas kamera iPhone 15 ini. Terus aku bilang aku upload lah di YouTube. Sebenarnya nggak ada niat-niat mau nge-YouTube lagi sebenarnya. Tapi kalau ada misalnya respon yang baik gitu, aku niatin deh ya, kalau misalnya bisa aktif di YouTube, aku aktifin lagi lah YouTubeku ya kan sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu. Akhirnya aku upload di YouTube dan pakai kamera ini kan, pakai kamera iPhone 15, dan hasilnya itu jelek. hasilnya itu jelek. Terus aku hapus gak sih? Tapi aku waktu itu, dan aku pakai thumbnailnya tuh thumbnail biasa, jelek. Jadi aku kalau nggak salah judulnya "Selamat datang di kebunku di Belanda" waktu itu gitu. Terus aku upload Terus malamnya itu, loh kok banyak yang lihat gitu, Emang aku suka berkebun ya, tapi waktu 2 tahun yang lalu itu rumahku kan beda, bukan di sini. Rumahku rumah yang di Dordrecht, jadi kecil, nggak ada tempat untuk berkebun. Nah sekarang kan rumahku agak besar kebunnya, jadi aku ini berkebun. Sebenarnya aku suka tuh Liziki itu loh, videonya Liziki, cuma karena rumahku dulu tuh kecil, nggak mungkin aku buat video kayak Liziki yang bagus kayak gitu. So waktu malamnya itu aku upload, loh kok banyak yang lihat ya, perasaan biasa aja videonya. Waktu itu 1.000, 2.000, 3.000, sampai tembus berapa ya, 10.000 kalau nggak salah, 8.000. Loh ternyata nisenya itu gini ya, maksudnya beda gitu. Jadi dari tema YouTube aku 2 tahun yang lalu gitu. 2 tahun yang lalu kan tentang kehidupan Belanda, bekerja di Belanda dan lain-lain, kayak ibu-ibu vlog-vlog lainnya gitu ya kan. Terus aku pindah deh, oh ternyata banyak yang suka gitu, subscriberku itu kalau nggak salah dari 500 ke 1.000 itu cepet banget. Kalau nggak salah itu selama 3 hari. Loh kok sudah 3 hari sudah 1.000. Tapi kalau untuk monetize YouTube kan harus 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang. Waktu itu 4.000 jam tayang, oh my god, 4.000 jam tayang dari mana? Waktu itu aku karena nggak aktif di YouTube, jadi jam tayangku itu kalau nggak salah 285 waktu awal nge-YouTube lagi aktif. Jadi 2 bulan yang lalu itu masih 285 view
gitu. Jadi harus ke 4.000 kan kayaknya ini ya, kayaknya banyak banget ya. Terus aku ya udah, mumpung kebunku ini lagi ini ya kan, lagi bagus-bagusnya, lagi ya aku kasih aja, aku buat video aja. Jadi oke, aku tahu desainnya ini tentang berkebun, aku tahu datanya, jadi aku analytics gitu ya di YouTube Analytics, jadi tahu yang kira-kira lihat video kita itu berapa, umurnya berapa, dari mana aja, dan interaksinya bagaimana. Jadi aku pelajarin itu. Oh oke. Jadi aku mau buat pilot tentang video YouTube tentang berkebun gitu, berkebun dan slow living, intinya kayak gitu, sama anakku sama suamiku. Oke. Jadi mulailah aku buat YouTube karena itu sudah 1.000 subscribers. Aku kira 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang kayaknya lama sekali. Ya sudahlah, aku biasa aja gitu, nggak expect banyak. Terus waktu itu dalam waktu 10 hari itu langsung monetize. Kataku, wah banyak sekali, langsung berapa ratus view gitu. Kalau nggak salah itu pokoknya lebih dari 4.000 view 4.000 view ya, dalam 10 hari itu langsung memenuhi monetize. Aku monetize, dan kalau nggak salah selama 3 hari kalau nggak salah itu sudah bisa menghasilkan uang. Jadi aku sekarang tahu desainnya apa, terus aku buat video YouTube slow living di Belanda. Aku perlihatkan kebunku, aktivitasku di Belanda gitu ya. Jadi isinya YouTubeku itu tentang berkebun, masak, bertani, dan kehidupan biasanya gitu. Jadi yang biasa-biasa sederhana aja gitu. Kok malah banyak yang suka ya. Waktu dulu kan effort banget ya, 3 tahun yang lalu itu aku bikin YouTube effort banget. Itu harus naik sepeda, yang ini yang itu, aduh capek. Jadi aku sekarang yang itu aja sudah, oke aku telatenin. Terus dalam 10 hari itu langsung bisa monetize. Dan aku inget temanku itu bilang, oh ya kalau YouTube itu sebenarnya gajinya nggak banyak gitu, nggak banyak gajinya. Oh oke. Jadi aku nggak expect banyak, oke, karena ini sudah monetize dan aku bisa bikin, maksudnya bisa menghasilkan uang dari YouTube, ya sudah, nggak usah expect yang banyak gitu kan. Katanya tuh memang sedikit YouTube, untuk apalagi aku ya yang baru subscribersnya baru 1.000. Jadi oke, aku sekarang aktif di YouTube. Aku mau seriusin, nggak apa-apa misalnya maksudnya uangnya nggak banyak, aku niatin untuk anakku gitu ceritanya. Jadi niatku itu sebenarnya 1 bulan itu pendapatanku dari YouTube bisa aku belikan buku gambar untuk anakku. Kan harganya tuh buku gambar di Action tuh kalau nggak salah sekitar €1 sampai €2,50 gitu, yang besar gitu buat anak kecil. Jadi oke, nanti aku bikin video, aku niatkan untuk anakku. Jadi 1 bulan itu, setiap 1 bulan aku kasih anakku buku gambar dari hasil nge-YouTubeku itu. Malam pertama ya setelah monetize, aku lihat, oh gaji pertama ternyata 42 sen. 42 sen tuh setara berapa ya? 8.000 rupiah kataku. Oh oke, 8.000 rupiah. Kita kan targetnya cuma €1 ya kataku. Kalau €1 nggak apa-apa gitu. Kalau €1 sebulan berarti 40 sen, berarti kita bisa nih beli buku gambar untuk Tobi kayak gitu. Gampang aja. Terus aku ini setiap malam itu penghasilannya YouTube tuh selalu naik gitu. Ada yang €3, €4, €5, €6. Jadi setiap hari itu aku dapat sekitar, kalau di rata-rata ya sekitar 50.000 rupiah. Jadi kadang aku dapat €2, €3, €4, €5, sampai €6 setiap hari. Kataku, kok ternyata ini ya lumayan ya hasilnya YouTube gitu. Jadi aku bikin gitu kayak status di Instagramku. Oh ya, nanti kalau sudah 1 bulan aku tunjukin kalian ya, ini kira-kira berapa sih penghasilan YouTubeku ya, YouTube kecil ini. Makanya aku buat video ini. Setelah 2 minggu kita monetize, akhirnya aku dapat post, dan postnya adalah ini dia, Google AdSense. Alhamdulillah. Ya ampun. Setiap malam itu gaji YouTube itu selalu diupdate kan. Jadi setiap video itu ada yang dapat €2, ada yang dapat €3. Dan sampai hari ini jadi 1 bulan aktif monetize itu ya.
Ada yang satu video itu dapat 20 euro, 25 euro, kalau dirupiahkan tuh sekitar 3,5 juta rupiah satu video. Kataku, oh ini beneran dapat segini, kataku. Oh my god, jadi aku mau update. Jadi dalam 1 bulan ini alhamdulillah, kan targetku nge-YouTube itu sebenarnya 1 euro sampai 2 euro gitu, berarti 15.000 sampai 17.000 sampai 35.000 per bulan. Jadi pendapatan YouTubeku selama 1 bulan monetize dengan subscribers 6.700 per 1 bulan ini adalah 1.821.000. Alhamdulillah. Kalau di eurokan 100 berapa sih? 106. Jadi aku nggak expect, pertama kali aku mulai YouTube aku kira oke, 1 bulan 2 euro atau 1 euro untuk si tabungan si Tobi ini loh. Dan ternyata sekarang 1 bulan nge-YouTube alhamdulillah sudah dapat 106 euro dan dikalikan kalau dikonversikan rupiah itu sekitar 1,8 juta rupiah. Jadi aku mikir, oh ini besar banget gitu. Uang 1.800.000 kan lumayan ya, lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli beras, untuk beli ini itu kan bisa cover. Jadi untuk kalian yang mau YouTube dan niat gitu mau YouTube, harus dilakuin karena ini lumayan banget untuk income ibu-ibu setiap hari ya. Nggak akan ada orang akan kasih aku uang cuma-cuma, ini nih 100 euro buat kamu gitu 1 bulan, siapa yang mau kasih gitu. Jadi aku alhamdulillah banget dari YouTube aku bisa dapat uang 100 euro sebulan ini gitu. Jadi dari YouTube ini atau aktif di sosial media, bukan hanya TikTok ya, aku biasanya aktif di TikTok sama di Threads, tapi aku sekarang juga aktif di YouTube. Dan yang aku banyak pelajari dari sosial media ini, setiap sosial media itu punya niche masing-masing, punya target audiens masing-masing, dan orangnya juga beda-beda. Jadi nggak bisa kalau misalnya dari TikTok, memang TikTokku kan lumayan banyak gitu pengikutnya 15.000, itu nggak bisa nge-push ke YouTube karena orang TikTok itu beda sama YouTube. Kalau orang TikTok itu orangnya suka yang cepet gitu ya, jadi scrollnya cepet. Kalau YouTube itu beda lagi. Kalau YouTube itu suka nicheku terutama itu ibu-ibu gitu atau orang-orang yang suka slow living, itu nicheku. Dan dari aktif di YouTube dan beberapa platform sosial media, aku banyak belajar tentang karakter orang, banyak belajar tentang time management, terus video editing, dan banyak lagi deh, baca algoritma. Kalau baca algoritma aku belajar dari YouTube, TikTok. Jadi aku belajar algoritma dari TikTok, aku terapkan di Threads, dan aku terapkan di YouTube gitu. Jadi aku konsisten, aku banyak belajar dari YouTube sih. Dan aku seneng banget, jadi tahun 2024 ini aku aktif di sosial media gitu. Jadi nggak cuma profesional di Belanda bekerja sebagai developer di Belanda, tapi juga aktif di sosial media. Jadi aku punya skill lainnya gitu ya kan, nggak cuma di sini gitu. Dan kalau aku kedepannya aku ingin tetap aktif di YouTube, karena aku sudah membangun komunitas ya. Aku sudah membangun komunitas di YouTube dan semoga komunitas ini juga long last. Jadi tetap senang dengan YouTubeku, temaku. Jadi sekarang yang aku push di YouTube itu ya slow living, yang aku suka, hobiku gitu. Aku nggak perlu ngomong banyak dan lain-lain. Jadi aku punya audiens sendiri yang suka menikmati slow living, bukan niche yang ibu-ibu sosialita gitu. Beda juga di TikTok juga beda, niche-nya juga beda. Jadi harus bisa menempatkan gitu. Itu yang aku pelajari dari diriku sendiri. Dan sekarang di YouTubeku itu dengan 6.700 subscriber, masih kecil. View-nya lumayan besar, kalau menurutku lumayan besar. Jadi dalam 1 bulan itu view-nya untuk channelku bisa sampai 500 juta view dari video-video short, video YouTube. Dengan dalam 1 bulan ini viewersnya itu sudah 420.000 dari YouTube channelku. Aku nggak expect sebesar itu karena dulu aja 200 sulit kok sampai 1.000, itulah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin banyak kita
upload video itu akan attract ini followers baru atau subscriber baru. Jadi subscriber baru itu juga menghasilkan view hours. Hai Ani. Hai. Jadi begitu. Oke, inilah akhir dari videoku. Terima kasih yang sudah mau menunggu 1 bulan untuk tahu perkembangan YouTubeku, yang ingin mau saya dari kanit sampai ku di situ aku grogi. Terima kasih yang sudah melihat video ini, yang masih penasaran berapa sih gaji YouTuber dengan 6.700 subscriber yang aktif dalam 1 bulan dengan video cuma 90. Berapa sih gajinya? Gajinya adalah Rp1.800.000 sebulan ini. Dan sebulan kemudian aku juga nggak tahu berapa. Jadi semoga YouTube ini tetap berjalan, aku makin kreatif, banyak subscribersnya, banyak yang suka dengan videoku. Terima kasih semuanya. Bye.